Halo teman-teman semua, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin membahas tentang Marc Marquez, Pecco Bagnaia, dan Martin ya teman-teman ya, jelang MotoGP Kota Amerika. Dan kita lihat tadi di mana sepak terjang Marc Marquez yang begitu cepat di sesi latihan bebas, di sesi trek basah teman-teman ya, karena kebetulan diguyur hujan teman-teman ya. Dan di situ udah kelihatan banget bahwa gap antara Marc Marquez dan Bagnaia cukup jauh ya teman-teman ya, sekitar 1,5 detik. Dan itu sangat-sangat jauh teman-teman ya. Dan tadi juga ada insiden di mana Marc Marquez crash di sesi latihan. Dan ternyata setelah dikonfirmasi dari Marc Marquez langsung, ternyata Marc Marquez sedang mengetes limit motor yang dia pakai sampai di mana batasannya teman-teman ya. Dan Marc Marquez juga berkomentar bahwa hari ini dia mencari limit motor, dan pertanyaan yang sebenarnya adalah besok ketika trek mulai mengering teman-teman ya. Dan Marc Marquez juga berujar bahwa ada dua pembalap yang nanti akan mengganggu dia. Dan Marc Marquez juga berujar ternyata pembalap itu bukan Pecco Bagnaia teman-teman ya. Ternyata dari pabrikan KTM, yaitu dari Pedro Acosta dan Maverick Vinales. Dan ini kutipan dari kata-kata Marc Marquez teman-teman ya. Di sirkuit ini banyak tikungan stop and go. KTM motor yang baik dalam hal itu, terutama dalam akselerasi gigi pertama. Saya pikir Pedro Acosta dan Vinales bisa menakutkan di sini. Bakal pembalap lebih dekat di sini, dan pasti para pembalap Ducati juga punya kekuatan di sini. Dan itu tadi kata-kata dari Marc Marquez teman-teman ya. Ya mungkin karena melihat catatan waktu teman-teman ya, antara gap dari Pecco Bagnaia dan Marc Marquez dia terpaut 1,5 detik, dan itu sangat jauh sekali teman-teman ya. Dan yang selanjutnya yaitu tentang Pecco Bagnaia yang mulai frustasi teman-teman ya. Pecco Bagnaia merasa frustasi karena yang kemarin dia mau kembali ke atau memakai GP24, dan ternyata pernyataan itu dirilis ulang oleh Pecco Bagnaia teman-teman ya. Karena yang admin lihat sampai detik ini Pecco Bagnaia kurang tenang, mentalnya kurang tenang untuk menghadapi GP Kota Amerika teman-teman ya. Dan Pecco Bagnaia juga mengklarifikasi bahwa pernyataan dia kemarin itu keliru karena masalah PES yang salah mengartikan kata-kata dia. Dan ini klarifikasi dari Pecco Bagnaia teman-teman ya. Itu tadi saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang saya katakan kemarin adalah sebuah konsep. Maksud saya adalah bahwa saya ingin menemukan sensasi seperti yang saya rasakan dengan GP24. Kata-kata saya sedikit salah artikan karena saya mencari kepercayaan diri dengan motor yang saya miliki tahun lalu. Akan tetapi dengan keharusan kita harus melangkah maju. Saya akan bertahan dengan motor ini, tetap mencoba menemukan feeling-feeling dari musim 2024. Dimana Pecco, kalau boleh jujur menurut admin ya, dia masih kebingungan, kurang tenang ketika melihat seorang Marc Marquez yang begitu cepatnya dengan GP24. Tetapi Marquez sendiri juga komentar bahwa persaingan yang sesungguhnya akan terjadi di Eropa teman-teman ya. Karena ketika di Eropa semuanya mungkin akan berubah, karena menurut dari sejarahnya Pecco Bagnaia selalu cepat di sirkuit-sirkuit Eropa teman-teman ya. Makanya buat fan Marc Marquez jangan jumawa dulu, dan untuk fan Pecco Bagnaia juga jangan berkecil hati dulu, karena balapan yang sesungguhnya, kata Marc Marquez, atau persaingan yang sesungguhnya itu akan dimulai di benua Eropa teman-teman ya. Tapi kalau menurut admin sendiri, seandainya Pecco Bagnaia mentalnya kurang tenang menghadapi seorang Marc Marquez, tetap saja hasilnya juga sama aja teman-teman ya. Marc Marquez akan tetap mendominasi. Kuncinya Pecco harus tenang teman-teman ya. Gimana nih menurut teman-teman nih? Setuju nggak sama pendapat admin bahwa untuk saat ini Pecco Bagnaia mentalnya benar-benar kurang tenang karena melihat Marc Marquez yang begitu
cepat dengan GP25 teman-teman ya, atau GP24,5 teman-teman ya. Gimana nih? Silahkan buat teman-teman boleh coret-coret di kolom komentar ya. Pendapatnya apa? Setuju nggak sama pendapat admin? Dan info selanjutnya yaitu datang dari pabrikan Aprilia teman-teman ya, di mana Martin sudah lempar handuk untuk mempertahankan atau memperebutkan gelar juara dunia 2025. Karena Martin sendiri masih dilanda cedera dan belum bisa comeback ke MotoGP di kota Amerika teman-teman ya. Dan Martin sendiri juga berpendapat bahwa untuk musim 2025 dia hanya ingin beradaptasi dengan Aprilia RSGP-nya. Dan menurut Martin sendiri, dia ingin bersaing dengan Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di musim 2026. Jadi untuk tahun ini emang Martin tidak menargetkan juara dunia teman-teman ya. Dan ini kutipan dari kata-kata Martin teman-teman ya. Tujuan saya tidak pernah memenangkan kejuaraan dunia di tahun ini. Secara pribadi, saya menganggap musim ini sebagai transisi untuk beradaptasi dengan Aprilia, untuk mempersiapkan diri saya untuk tahun depan dan mencoba membuat sejarah dengan motor ini. Nah, itu tadi pernyataan dari Martin ya. Karena mungkin Martin juga tidak mau buru-buru kembali di MotoGP jika cedera Martin yang dialami belum sembuh total teman-teman ya. Karena yang admin kemarin bilang di video yang sebelumnya, Martin meminta saran dari seorang Marc Marquez apa yang harus dia lakukan setelah mengalami cedera seperti itu teman-teman ya. Dan Marc Marquez memberi saran kepada Martin agar tidak terburu-buru comeback atau kembali ke MotoGP sebelum benar-benar pulih. Karena menurut Marc Marquez sendiri, pengalaman dia kalau emang cederanya belum pulih sepenuhnya, terus terburu-buru kembali MotoGP itu akan memperparah cedera yang sudah dialami Martin teman-teman ya. Oke nih, menurut teman-teman gimana nih? Dari yang pertama, Marc Marquez ternyata mempunyai gap yang cukup jauh yaitu 1,5 detik dari Bagnaia. Menurut teman-teman gimana nih peluang Pecco Bagnaia untuk berduel dengan Marc Marquez ketika race utama di kota Amerika nanti? Kalau admin sendiri sih, kalau melihat catatan waktu yang begitu cepat dari seorang Marc Marquez, admin masih menjagokan Marc Marquez ya untuk di kota atau di GP kota Amerika. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Barangkali mempunyai pendapat atau mempunyai jagoan, silakan coret-coret di kolom komentar ya. Mungkin Bagnaia bisa juara satu atau yang lain bisa juara satu. Silahkan coret-coret di kolom komentar dan kasih alasannya apa teman-teman ya. Paling cukup sekian teman-teman ya video pendek dari aku. Dan seperti biasa jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Biar teman-teman yang lain juga bisa dapat info ini teman-teman ya. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, silahkan di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video admin selanjutnya ya. Dadah.